Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, saudaraku. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan begitu besar kasih setia Bapa Yahweh bagi kita saat ini, saudaraku, yang masih diizinkan, masih hidup dan masih bisa bernapas, saudaraku, tentunya. Semua oleh karena kebaikan rahmat Bapa Yahweh. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 atau pada tanggal 24 Af 5781 yang merupakan kelanjutan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan atau Devarim 8 ayat 2 sampai 3 yang berkata demikian, saudaraku. Dan engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun yang Yahweh Elohimmu telah menuntun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak? Dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh Elohim. Saudaraku, firman yang baru kita baca ini tentang Firekop di dalam Ulangan 8 adalah perintah untuk patuh, saudaraku. Saudaraku, Musa kembali mengingatkan tentang apa yang baru saja kita dengarkan firman ini kepada bangsa Israel, saudaraku. Dari bacaan ini kita mendapat 4 hal, saudaraku, yang perlu kita renungkan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, Bapa Yahweh lewat Musa menyampaikan kepada bangsa Israel generasi bilangan yang kedua ini, saudaraku, kecuali Kaleb dan Yosua yang masuk dari bilangan pertama sampai kepada bilangan kedua ini, saudaraku. Generasi-generasi baru yang akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada leluhur mereka, yang akan mereka masuk ini, saudaraku. Yang pertama yang menjadi renungan dalam kehidupan kita juga mengingat, saudaraku, Bapa Yahweh memerintahkan kita juga untuk mengingat betapa besarnya kuasa Bapa Yahweh dalam memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, saudaraku, dengan kuat kuasa yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tidak ada Elohim, ilah-ilah lain yang seperti Bapa Yahweh lakukan ini, saudaraku, kuasanya di dalam sejarah apapun, saudaraku. Ini yang harus kita dapatkan, bahwa Bapa Yahweh Elohim yang kita sembah memiliki kuasa di atas segala-galanya, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, yang juga harus diingat, kita harus melakukan perintah-perintah dan ketetapan Bapa Yahweh yang Bapa Yahweh sampaikan selama 40 tahun di perjalanan ini. Yaitu apa, saudaraku? 10 perintah atau aksara Debarot harus kita lakukan, kita ingat dan lakukan. Demikian juga perintah-perintah yang lainnya, saudaraku. Dan itu sudah jelas tertulis, dan kita tidak perlu lagi memikirkannya untuk punya hikmat untuk melakukannya, tapi kita tinggal lakukan, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, untuk merendahkan hati kita. Kita mengambil sikap untuk melakukan Torah itu, namun kita tetap harus merendahkan hati. Jangan seperti orang Farisi dan ahli kitab. Mereka memang taat terhadap hukum Musa, namun mereka di dalam poin yang kedua ini tidak mereka lakukan. Bahkan sebaliknya, mereka meninggikan hati dengan kesombongan mereka. Mereka membesarkan tali-tali jubah, tali-tali doa mereka. Mereka melebarkan jubah-jubah doa mereka agar mereka terlihat disanjung, harus disanjung dan menyombongkan diri, saudaraku. Sehingga hal ini yang ditegur oleh Yeshua HaMashiach. Dan ini yang harus kita dapatkan, saudaraku. Dan kita tetap harus rendah hati kita. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan, 2 hal ini dalam kehidupan kita, maka kuasa Bapa Yahweh akan bekerja kepada kita. Sama seperti hanya pada bangsa Israel ini, saudaraku. Sehingga poin yang ketiga, mereka diberikan mana, saudaraku. Dalam perjalanan di padang gurun yang begitu gersang, saudaraku, tentu secara kasat mata tidak ada makanan di sana dan tidak ada air. Namun lewat kita yang melakukan Torah Bapa Yahweh dan kita merendahkan hati, dan kita juga saat ini bekerja sesuai dengan bidang kita,
maka pembelaan Bapa Yahweh itu saudaraku akan turun yang tidak kita pikirkan. Firman berkata, maka itu yang akan Bapa Yahweh berikan. Sama seperti bangsa Israel, mereka tidak terpikirkan, namun semuanya Bapa Yahweh memberikan kepada mereka, saudaraku, dengan pertolongannya. Yang keempat, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita bahwa dikatakan bahwa firman itu lebih penting, saudaraku, daripada makanan. Dan inilah yang menjadi hal yang harus kita pahami. Kita harus mengkedepankan di dalam roh jiwa kita tentang firman Bapa Yahweh. Saudaraku, hal ini dinyatakan juga saat Yeshua HaMashiach dicobai selama 40 hari saat Yeshua berpuasa. Saudaraku, di dalam pencobaan yang dilakukan oleh setan, di dalam Matius 4 ayat 2 sampai 4 berkata demikian, saudaraku. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar, ayat ketiga, dan telah datang kepadanya dia mencobai dan berkata, jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu ini menjadi roti. Namun seraya menanggapi dia berkata, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Itulah jawaban Yeshua, saudaraku, bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman. Dan inilah diambil dari kitab Ulangan 8 yang tadi sudah kita bacakan. Saya ulangi lagi, dikatakan ayat 4, ayat 3b-nya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi Yeshua juga menjawab tentang bicara dicoba Yeshua oleh setan. Yeshua katakan bukan oleh roti saja, tapi oleh firman. Artinya firman itu sangat penting, saudaraku. Kita jangan meninggalkan firman oleh karena kita mencari untuk kebutuhan makanan kita, saudaraku. Inilah yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, di dalam bacaan firman yang baru saja kita dengar dalam kita menjalani kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita tidak ada yang perlu kita khawatirkan, saudaraku, dalam kita menjalani kehidupan. Inilah rahasia yang harus kita dapatkan, saudaraku, untuk kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kita harus dikembalikan kepada Torahnya Bapa Yahweh. Kita harus mengingat, yaitu Torah yang disampaikan oleh Musa. Dan kita tetap harus merendahkan hati kita, maka pembelaan Bapa Yahweh itu akan datang kepada setiap orang yang melakukan yang Bapa Yahweh perintahkan ini. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapannya. Kita tidak dipermalukan dan hidup kita akan diberkati. Itulah janji firman, saudaraku. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.